Berjuang bersama dari nol, setelah sukses, suamiku malah mengkhianati saya dengan bawahannya sendiri. Bahkan wanita itu sudah bersuami. Bisa bayangkan seperti apa perasaan ini? Nama saya Indah, usia 29 tahun, seorang ibu tunggal dari 2 anak yang masih kecil. Anak pertama saya baru berusia 4 tahun, sementara yang kedua baru 2 tahun. Setahun yang lalu, saya bercerai dengan suami saya, Agus. Nama itu mungkin akan selalu ada di hati saya, meski saya sudah berusaha untuk melupakannya. Kisah saya ini bukan sekadar cerita patah hati. Ini adalah luka terdalam yang pernah saya rasakan. 5 tahun lalu, saya dan Agus menikah. Kami dijodohkan oleh orang tua, tanpa sempat saling mengenal lebih dalam. Tapi saat itu saya percaya, semua bisa dijalani bersama. Awal pernikahan kami memang penuh dengan penyesuaian, dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Perlahan, cinta itu mulai tumbuh di antara kami. Saya mulai yakin bahwa Agus adalah pria yang akan selalu bersama saya. Dia orang yang berusaha keras, punya mimpi besar, dan selalu meyakinkan saya bahwa kita akan bahagia selama kita saling mendukung. Saat itu Agus bekerja di sebuah perusahaan terkenal di Jakarta sebagai sales. Dia merintis karirnya dari bawah. Kami menjalani kehidupan yang sederhana. Saya selalu mendampinginya dengan penuh harapan. Namun, ada satu hal yang dia minta. Agus ingin saya tetap di rumah, merawat anak-anak kami, tidak bekerja. Aku yang bekerja, kamu jaga rumah dan anak-anak, katanya. Karena kepercayaan itu, saya bersedia meninggalkan semua impian saya demi melihat dia berhasil. Waktu terus berjalan, dan Agus ternyata memang mampu mencapai banyak hal dalam pekerjaannya. 3 tahun kemudian, dia sudah menduduki posisi senior manajer penjualan untuk seluruh area Pulau Jawa. Saya bangga padanya. Tapi, sejak saat itu, dia mulai sering pergi keluar kota. Hampir setiap minggu dia melakukan perjalanan. Seringkali hanya 2-3 hari dalam sebulan dia pulang ke rumah. Tapi saya selalu mencoba mengerti. Saya tahu dia bekerja keras untuk kami. Namun, suatu hari, saya bertemu dengan sahabat lama semasa SMA, Email. Dari obrolan itu, dia bercerita kalau saudaranya bekerja di cabang perusahaan Agus di Bandung. Hampir setiap minggu, katanya, Agus ada di sana. Email pun mendengar gosip yang beredar bahwa Agus memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Adele, seorang staf sales di sana yang sudah bersuami. Hati saya bergemuruh mendengar kabar itu. Tapi saya berusaha tidak percaya. Bagaimana mungkin Agus, suami saya yang taat dan agamis, tega melakukan hal seperti itu? Saya mencoba menepis semua rasa curiga itu. Sampai akhirnya, suatu hari Agus bilang, ada acara gathering di Jogja. Dia harus pergi seminggu untuk mempersiapkan acara tersebut. Tanpa sebutkan detail lebih lanjut, dia pergi begitu saja. Entah kenapa, hati kecil saya merasa ada sesuatu yang tidak benar. Saya pun menghubungi Email, meminta dia bertanya pada saudaranya. Ternyata benar, gathering itu memang ada, tapi hanya berlangsung di akhir pekan, Jumat sampai Minggu. Email juga memberitahu saya hotel tempat acara itu berlangsung. Hari Jumat malam, saya berangkat ke Jogja, membawa kedua anak saya. Saya bertekad ingin memberi kejutan kepada Agus, sekaligus memastikan sendiri semua yang saya dengar. Sampai di Jogja dini hari, dari stasiun kereta, saya langsung menuju hotel tempat Agus menginap. Dengan langkah berat, saya menuju nomor kamar yang diberikan resepsionis. Saya berdiri di depan pintu kamar. Tangan saya gemetar saat mengetuk pintu. Saya menahan napas. Dan tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari dalam. Siapa? Saya terpaku. Jantung seperti berhenti berdetak. Suara wanita. Apakah saya salah kamar? Apakah resepsionis salah memberikan nomor kamar? Lalu tiba-tiba terdengar suara pria dari dalam. Siapa, Del? Kaki saya terasa lemas, perasaan hancur. Suara itu adalah suara Agus, suamiku. Suara yang selalu saya rindukan itu
kini terasa asing dan penuh kebohongan. Pintu terbuka perlahan, dan di sanalah Agus berdiri, mengenakan sarung tanpa baju. Dia memandangi kami dengan tatapan terkejut, seolah tak percaya kami ada di sana. Tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulut saya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Saat itu, di depan kamar itu, saya tahu semua sudah hancur. Agus, yang saya anggap suami dan pasangan seperjuangan, ternyata telah mengkhianati semua kepercayaan yang saya berikan. Selingkuh dengan Adele, bawahannya, istri orang lain. Saya tak ingin membuat keributan di hotel pagi itu, karena tak ada gunanya. Hanya akan membuat malu kami sekeluarga, apalagi di depan anak-anak. Agus telah mengkhianati saya, tapi saya tak ingin membuka aib keluarga ini. Di tengah guyuran hujan lebat kota Jogja pagi itu, saya menggandeng tangan anakku yang masih kecil, sambil menggendong si bungsu. Langkahku berat, dan hatiku hancur berkeping-keping kembali ke stasiun kereta. Air hujan yang turun dengan deras berbaur dengan air mata kepedihanku. Kini, tak ada yang tersisa di antara kami. Cinta yang dulu tumbuh, sekarang hanya sisa-sisa luka yang menorehkan bekas di hati. Saya tetap harus kuat, demi anak-anak. Mereka satu-satunya alasan saya bertahan, meski hati ini sudah tak sanggup lagi merasakan apapun selain perih. Setelah kami bercerai, saya mendengar kabar kalau Agus sudah menikah dengan Adele, yang juga bercerai dengan suaminya. Agus pun tak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk anak-anak. Saya harus berjuang sendiri dengan membuat warung kecil di teras rumah kontrakan kami. Pelajaran yang saya dapat dari pengalaman ini adalah kalian harus tetap mandiri, meski sudah bersuami atau berkeluarga. Uang dan jabatan dapat merubah seseorang dengan mudah. Jangan terlalu percaya dan hanya menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Apakah ada di antara kalian yang memiliki pengalaman yang sama? Ingat untuk subscribe channel ini untuk kisah-kisah menyentuh dan mengharukan lainnya.